Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang integrasi dan disintegrasi dalam perspektif kearifan lokal. Seperti yang kita ketahui, kondisi global yang dihadapi ini baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tata kehidupan pada tingkat nasional, dan anggapan umum seringkali mengemukakan bahwa masyarakat sekarang dihadapkan pada dilema budaya, di mana seperti yang kita ketahui, satu sisi pola kebudayaan yang ada masih tetap melekat dalam tata kehidupan bermasyarakat. Sementara di sisi lain, masyarakat dihadapkan pada semakin banyaknya arus budaya dari luar dan krisis multidimensi yang hampir 3 tahun ini sebenarnya salah satu bentuk dari krisis budaya sebagai dampak dari perubahan tata guna global. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa krisis multidimensi tersebut mengindikasikan begitu rapuhnya pondasi masyarakat dalam menahan laju arus budaya dari luar. Selanjutnya ada konsepsi kearifan lokal. Setiap masyarakat akan mengembangkan unsur-unsur budayanya tanpa terlepas dari unsur lingkungan geografis dan ekologis yang dihadapi masyarakat, dan akan mengembangkan unsur-unsur budaya yang erat hubungannya dengan lingkungan seperti model-model pengetahuan. Dan ada pula rumusan adat istiadat yang isinya disusun berdasarkan hasil interaksi dan interpretasi masyarakat setempat, sehingga memiliki traits yang spesifik, serta sifat dinamis dari kebudayaan memungkinkan unsur-unsur atau subunsur untuk mengalami perubahan, tergantung pada penilaian dan anggapan masyarakat tersebut masih dibutuhkan atau tidaknya unsur-unsur atau subunsur-unsur tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, bentuk-bentuk kearifan lokal tersebut menjadi bentuk-bentuk orientasi baru bagi berbagai pihak dalam rangka menghadapi dinamika kemasyarakatan. Selanjutnya ada model pembangunan berbasis kearifan lokal. Melenturnya nilai-nilai tradisional yang dialami sebagian besar masyarakat, kita menjadi sebuah momok yang menakutkan untuk terjadinya disintegrasi sosial, pertentangan etnis seperti yang dialami berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, beragam etnis dari aspek sosiologis senantiasa akan diikuti dengan munculnya gejala keakuan budaya atau disebut egokultur, yang dalam tataran tertentu mengakibatkan tumbuhnya prasangka sosial atau bisa disebut social prejudice. Dan keakuan budaya dan prasangka sosial tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik laten yang dalam kondisi tertentu dapat jadi pemicu adanya disorganisasi sosial dan disintegrasi sosial, atau bisa kita sebut sebagai konflik manifest. Jadi dapat kita simpulkan bahwa integrasi dan disintegrasi dalam perspektif kearifan lokal itu adalah bahwa suatu sistem sosial akan senantiasa rentan terhadap disorganisasi dan disintegrasi sosial, dan fenomena tersebut sebenarnya dapat diminimalkan apabila setiap kelompok atau individu memahami dan memiliki nilai dan norma setempat yang telah ada secara turun-temurun. Namun karena adanya keberadaan kearifan lokal, maka sering individu atau kelompok mengalami dilema nilai dan norma karena seperti tersingkirkannya tataran nasional dan global, dan menyebabkan hilangnya identitas diri. Maka dari itu, revitalisasi bentuk-bentuk kearifan lokal perlu kita lakukan agar mengurangi fenomena sosial dari waktu ke waktu yang semakin meningkat. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.